Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang Yesus kasihi. Kembali lagi dalam program Night Call GPIB bersama saya Pendeta Priscilia Bukit. Saat ini saya melayani sebagai pendeta jemaat di GPIB Maranatha Balikpapan, Pospelkes Eklesia Penajam, dan Agape Babulu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang Yesus kasihi, sebelum kita mengakhiri hari ini, sebelum kita beristirahat di tempat kediaman kita masing-masing, kita akan menutup hari ini sambil membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kalau sepanjang hari ini Tuhan menyertai kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi setiap kami. Dan sebelum kami beristirahat Tuhan, kami mau disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami dituntun oleh Roh-Mu yang kudus, dan kami boleh mengerti serta dikuatkan untuk dapat menjalani kebenaran firman Tuhan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita malam hari ini terambil dari Yakobus pasalnya yang kelima, Yakobus 5 ayat 5 dan 6. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Yakobus 5 ayat 5 dan 6 yang menyatakan, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam keseharian mereka. Baik, Bapak Ibu, Shalom, selamat malam semuanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Yesus kasihi, kalau misalnya Bapak Ibu Saudara disuruh memilih, mau pilih hidup senang atau hidup susah? Sudah pasti saya yakin setiap kita, bahkan Bapak Ibu dan saya pun, semua orang tentu mau hidupnya senang. Betul ya? Tidak ada yang mau hidup susah. Malah kadang-kadang kalau lagi susah pun kita terbiasa untuk pura-pura senang, pura-pura bahagia. Supaya apa? Supaya orang lihatnya kita senang terus. Supaya orang lihatnya kita bahagia terus. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang mau terlihat susah, apalagi hidup dalam kesusahan. Nah, kalau begitu, kalau bicara soal bahagia, bicara soal senang, tentu ini erat kaitannya dengan yang namanya uang. Betul ya? Walaupun ada yang bilang uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Uang itu tidak bisa menjamin kesenangan. Tapi faktanya, tidak ada uang seringkali menimbulkan kesulitan. Tidak ada uang seringkali membuat kita uring-uringan. Uang seringkali dijadikan tolak ukur sebuah kebahagiaan, tolak ukur sebuah kesenangan di dalam kehidupan ini pada zaman ini. Ada uang, hidup senang. Tidak ada uang, hidup susah. Atau hidup tidak senang. Namun, tidak demikian yang terjadi dalam bacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Firman Tuhan bilang punya banyak uang pun ternyata tidak selamanya menjamin kebahagiaan. Malah lebih sering menjerumuskan kita ke dalam perbuatan dosa. Nah, tenang dulu nih untuk Bapak Ibu yang punya banyak uang. Untuk saudara-saudara yang punya banyak uang, jangan protes dulu. Mari kita bahas satu-satu ayat bacaan kita malam hari ini supaya kita tahu apa sih maksud Tuhan dari teks bacaan kita hari ini.
Mari kita lihat ayat 5, dia bilang begini tadi. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Jelas ya ayatnya? Jadi poin pertama dia bilang, kekayaan akan berujung pada perbuatan dosa kalau kekayaan itu dipakai untuk memuaskan hawa nafsu hati manusia. Memuaskan hawa nafsu. Bapak Ibu, hawa nafsu berbeda dengan sekedar keinginan. Kalau keinginan itu artinya sesuatu masih bisa dikendalikan. Misal, kita lihat sesuatu, lihat barang tertentu, lihat apa yang baik, lalu kita tertarik untuk punya, kita mau untuk memilikinya, namun karena satu situasi tertentu, mungkin karena kita tidak punya uang, akhirnya, oh ya sudahlah, nanti saja. Bisa kita kendalikan. Nanti saja kalau sudah ada uang, baru kita miliki barang itu. Sementara kalau sudah pakai hawa nafsu, maka ketika saya lihat sesuatu, lalu saya tertarik, saya suka, maka saya harus dapat. Saya harus punya saat itu juga, bagaimanapun caranya. Mau pakai cara yang baik, cara yang benar, atau cara yang tidak benar, itu tidak jadi soal. Pokoknya ketika saya lihat, saya harus dapat. Apa yang saya mau, saya harus punya saat itu juga. Itu yang berbahaya. Kalau keinginan kita sudah berubah menjadi hawa nafsu, maka dia sudah tidak bisa dikendalikan. Dan ini sangat berbahaya. Kalau uang yang kita punya, kalau jabatan yang kita punya, kita pakai untuk memuaskan hawa nafsu tadi, hawa nafsu hati kita, menindas orang yang tidak punya uang, menganggap sepele orang lain, bertindak curang karena kita punya uang, memperlakukan orang semena-mena karena kita punya uang, maka itu akan berujung pada perbuatan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 6 bilang, kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Orang kalau sudah dikuasai hawa nafsu, biasanya tidak bisa berpikir dengan benar. Sudah hilang kesadaran, hilang rasa takut. Kalau biasanya untuk ngomong depan orang saja takut, tapi karena sudah dikuasai oleh hawa nafsu, jangankan ngomong depan orang, bunuh orang pun dia berani. Makanya terjadilah berbagai bentuk kejahatan. Jadi dari dua ayat ini, kita mau diingatkan bahwa bukan uang, bukan kekayaan yang bikin manusia berdosa. Bukan uangnya yang bikin berdosa, tapi hawa nafsu yang menguasai kita untuk mendapatkan dan memakai uang itu yang membawa kita melakukan berbagai kejahatan. Oleh karena itu, solusinya apa? Supaya tidak jatuh dalam kejahatan. Solusinya adalah belajar mengendalikan diri. Mari belajar mengendalikan diri, belajar merasa cukup dengan apa yang kita punya, tidak usah lihat orang lain. Belajar merasa cukup, belajar bersyukur, supaya mau ada uang ataupun tidak ada uang, cara hidup kita tidak berubah. Mau ada uang, mau tidak ada uang, kita tetap hidup benar. Mulut kita tetap jujur, tindakan kita tetap tulus. Belajar mengendalikan diri, supaya saat susah kita tidak mencuri, dan saat kaya kita tidak menindas orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam ini kami diingatkan untuk mulai belajar untuk mengendalikan diri kami, mengendalikan hati pikiran kami, supaya tidak menyakiti orang lain, supaya tidak jatuh dalam berbagai perbuatan dosa. Namun dalam kelemahan ini Tuhan, kami mohon kekuatan dan hikmat Tuhan, supaya kami dimampukan untuk dapat mengendalikan diri kami, sehingga kami terus bertindak, berkata, berpikir, jujur, benar, seturut kehendak Tuhan. Bapa, biarlah firman yang kami dengar hari ini membaharui hati pikiran kami, dan kami boleh malam ini beristirahat dengan tenang dalam penjagaan Tuhan, dan kami boleh mengingat terus sambil terus menjalani apa yang telah Tuhan sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang hari-hari mendatang. Bapa, ini doa, permohonan, dan ungkapan syukur hati kami. Ampuni salah dan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, memohon, dan bersyukur pada Bapa di sorga. Terpujilah Engkau Allah, saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.